Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas pertandingan yang menurutku ini pertandingan tersedih di tahun ini untuk fans dari JDT, yaitu pertandingan JDT atau Johor Darul Ta'zim melawan Buriram United. Kita tahu ada banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang permainan-permainan Buriram dan JDT. Tetapi pada hasilnya Buriram United memenangkan pertandingan dan berhasil melaju ke babak selanjutnya melawan JDT dengan skor 0-1. Tapi ada banyak banget nih hal-hal yang pengen aku bahas tentunya. Mulai dari performa pemain, terusan kesalahan taktis sampai fokus nanti JDT ke depannya setelah kekalahan melawan Buriram United. Jadi jangan di skip videonya, dan aku juga ingin mengungkapkan perasaan aku terhadap kekalahan JDT atas Buriram United untuk kalian. Yang pertama, aku ingin membahas tentunya performa dari JDT. Mungkin performa sekarang ini, perlawanan melawan Buriram United, ini adalah performa yang membuat aku kecewa atas performa lini depan JDT. Aku nggak bisa bohong, tapi lini depan tim dari JDT ini nggak baik-baik aja, nggak sesuai dari harapan fans, apalagi aku. Punya banyak peluang, memiliki possession yang tinggi, terutama di babak pertama. Tapi kita tahu sendiri bahwa di menit 26, kalau kalian tahu, sampet banget bikin pertahanan Buriram kocar-kacir dengan possessionnya. Tapi sekali lagi bahwa finishing akhirnya mengenai tiang. Ini bikin ngerasa seandainya saja bisa sedikit akurat, pasti hasilnya tentunya berbeda. Tapi yang bikin banget aku kecewa yaitu kurangnya kreativitas di lini depan. Di lini depan, Arif Aiman yang biasanya jadi motor serangan, kali ini banyak bermain individu. Tetapi khususnya di babak kedua, di babak pertama Arif Aiman ini bisa untuk bermain passing, crossing, tetapi sayangnya di lini depan tidak ada yang menyambut bola-bola dari Arif Aiman. Sedangkan di lain sisi lagi, bahwa lini belakang dari Buriram United ini mempunyai lini belakang yang solid. Entah hal apa yang bikin pemain belakang Buriram solid, tetapi ini merupakan kemenangan yang sangat-sangat besar khususnya untuk Buriram United karena bisa mengalahkan Raja ASEAN, di mana kita tahu JDT di Stadion Sultan Ibrahim tidak pernah kalah. Dan baru kali ini JDT merasakan kekalahan di Stadion Sultan Ibrahim melawan tim ASEAN lainnya yaitu Buriram United. Padahal yang kita tahu bahwa permainan-permainan JDT kan sering banget bermain di posisi kanan. Tapi kenapa bermain di posisi kanan terus, tidak ada variasi serangan, bermain di sisi kiri atau mengandalkan one to touch di sisi kiri permainan. Aku ngerasa bahwa pelatih ingin untuk bisa mengandalkan Arif Aiman sebaik mungkin, tetapi kita tahu bahwa persaingan Arif Aiman dan pemain kiri dari Buriram United ini sangat ketat, sehingga Arif Aiman kadang kesusahan untuk passing ataupun untuk crossing, dan tentunya di lini depan menjadi masalah bagi aku pada pertandingan ini. Dan menurut aku ya, kesalahan ini juga membuat JDT bisa susah menang, dan benar saja JDT kalah di pertandingan ini. Kemudian di kesalahan berikutnya yaitu kesalahan di lini belakang. Kita kesampingkan dulu kesalahan, tetapi kalau kalian lihat bahwa tendangan shooting dari Muenta ini berada di pojok kanan kiper, tetapi dia ngesut tidak ada penjagaan atau distraction atau penjagaan atau pengawalan oleh pemain, sehingga dia dengan tenang, dengan mudah memposisikan bola ke pojok kanan dari kiper. Menurut aku golnya sangat bagus secara individu, tetapi untuk secara tim ini gol yang kurang baik, kurang menarik lah bagi aku. Dan untuk hal ini kenapa bisa terjadi 1-0 bisa terjadi dikarenakan reaksi dari pemain belakang dan tengah dari JDT yang lambat lah untuk balik
ke bertahan karena full untuk bermain menyerang, dan inilah harusnya yang diwaspadai untuk JDT karena pastinya Buriram United akan bermain seperti itu. Dan kita tahu bahwa Buriram yang pastinya di leg kedua akan mengandalkan serangan balik karena dia sudah mendapatkan seri di Thailand. Dan aku lihat bahwa JDT juga kurang siap ya, akibatnya kesalahan kecil berujung gol dan menentukan. Aku rasa ini jadi pelajaran penting buat JDT. Apalagi nih kita tahu bahwa ini levelnya udah Asia, udah di level ACL Elite AFC. Ketelitian dan fokus sampai akhir itu menjadi penting dan sangat penting. Satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal. Kemudian ada peluang yang terbuang. Yang bikin aku semakin sedih yaitu banyaknya peluang yang terbuang. Setelah kebobolan, JDT bermain full menyerang dan Buriram fokus untuk melakukan serangan balik. Tetapi Buriram ini tidak melakukan serangan balik dengan proper. Dia full untuk defense, berada banyak pemain di kotak penalti. Buriram bertahan, JDT full attacking. Tetapi banyak peluang, tapi lagi-lagi kiper Buriram, Neil Etheridge itu banyak melakukan save dan pertahanan mereka pun numpuk di kotak penalti, jadi susah untuk mencetak gol dan mencari ruang untuk mencetak gol. Kemudian juga sayangnya lagi di menit 97 Obregon sempat mencetak gol yang sangat cantik, tapi sayangnya teman-teman offside. Aku nggak tahu kenapa, tapi di review di highlights itu tidak offside. Aku bingung ini offside atau tidak, tetapi keputusan wasit lah yang menentukan jalannya pertandingan. Tapi seandainya ya timingnya tepat, itu udah tepat banget, timing offside-nya tepat, nggak offside, itu udah beda cerita. Udah JDT bisa untuk mencetak gol karena kita tahu bahwa pemain JDT ini punya kualitas yang baik di lini inti dan substitusinya. Oleh karena itu sayang sekali JDT tidak bisa menangkan. Sepak bola ya seperti ini, kadang kita harus terima kenyataan pahit seperti ini untuk fans JDT. Selain itu aku ingin menyoroti lah untuk insiden kecil yang menurutku jangan sampai ada lagi kasus seperti ini di level Asia, yaitu yang aku bingung adalah supporter dari JDT melempar botol ke lapangan. Aku kecewa sih sama teman-teman yang ada di Malaysia karena lempar botol itu kan mengganggu sportivitas dan ditonton banyak orang, sehingga orang-orang yang menonton pertandingan JDT melawan Buriram ini menjadikan bahwa JDT fansnya itu tidak baik lah, maka itu kurang-kurangin nanti selanjutnya. Dan aku harap sih bisa dirubah ya pastinya. Dan aku lihat juga wasit ya, ini menurutku pribadi kurang konsisten dan beberapa keputusannya bikin aku bingung ya. Ada yang Arif Aiman jatuh, ada yang dilanggar juga, ada di pelanggaran kecil tuh dia tidak melihat, seakan-akan VAR itu tidak berguna di sana. Makanya aku bingung lah sama wasit ini. Tapi kita tahu bahwa kita harap ya kita tetap sportif dan nggak melakukan hal-hal aneh lah setelah ini dan merugikan tim maupun lawan. Kekecewaan tentunya wajar ya. Aku, kalian, dan fans-fans JDT kekecewaan wajar, tetapi kita harus tetap dukung JDT apapun hasilnya. Kita selalu mendukung JDT saat menang. JDT mengalami kekalahan sedikit, kita harus mendukung juga JDT dan mendukung juga untuk JDT bangkit dengan tentunya cara yang positif. Ingat supporter nih adalah roh untuk sebuah tim ya. Tanpa ada supporter, tim tidak terlalu bersemangat. Adanya supporter, tim tambah semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi jangan hilangkan dukungan kalian untuk JDT. Dan yang terakhir sih aku pengen bilang bahwa fokus JDT selanjutnya ya, kita tahu bahwa JDT harus bangkit dari kekalahan ini. Walaupun sangat pahit di tahun ini, JDT tidak ada pertandingan yang sangat baik atau sangat bagus di Asia, tetapi JDT harus bangkit di sisa-sisa pertandingan di Liga Malaysia dan di Piala Malaysia melawan Pahang. Dan aku yakin JDT bisa menang sih melawan Pahang untuk mendapatkan piala. Tetapi ini piala yang kecil buat JDT sebenarnya. JDT itu fokusnya sekarang harusnya di level Asia, tapi tidak apa-apa. Aku harap juga pelatih, pemain juga bisa evaluasi dan manajemen juga bisa evaluasi, terutama di lini depan dan lini belakang. Kita butuh solusi yang cepat tentunya dan mengalami kreativitas yang kurang lah di
pertandingan kemarin. Tetapi juga sayangnya ya banyak sekali pemain-pemain dari JDT yang cedera di lini depan, di lini tengah dan lini belakang, sehingga ya membuat JDT tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya dari pemain-pemain terbaiknya. Tetapi kita tahu bahwa mental JDT ini sudah teruji ya. Pasti dengan cepat JDT bisa bounce back, balik lagi ke performa yang sangat baik. Tapi kita juga jangan menurunkan semangat kita untuk mendukung JDT. Tapi nih, untuk teman-teman nih, aku ingin tahu, pengen dengar dari pendapat kalian nih. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan JDT dari bangkit atas kekalahan ini? Kalian bisa komen di kolom komentar jika kalian ada merasa sedih, mau mendapatkan opini atau memberikan opini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin memberikan pendapat tentang jalannya pertandingan dan juga kalian ingin memberikan solusi pemain-pemain yang menurut kalian jelek, buruk atau kinerja wasit, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Ini sekian untuk video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.